Ya, kesan diistimewakan ini akhirnya membuat publik juga bergejolak, tidak hanya dari netizen, mungkin masyarakat biasa ya, bahkan politisi, kemudian juga public figure ini ikut berkomentar. Kenapa sampai dengan saat ini, walaupun sudah tersangka, tidak juga ditahan Putri Chandrawati. Kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak Arianto. Salam sehat. Kemudian juga ada Mas Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit. Selamat pagi, Mas Ismail. Assalamualaikum Mas, terima kasih waktunya Mas Ismail. Sama-sama. Paling enak ke Mas Ismail dulu lah, kalau kita cek-cek di Lihat komentar media netizen. sosial, aduh luar biasa komentarnya. Ini banyak yang juga akhirnya bertanya-tanya begitu. Ini juga terbaca, traffic dari masyarakat yang berkomentar mengenai PC tidak ditahan ini, Mas. Ya benar, kita lihat sebetulnya sejak 3 hari yang lalu itu sangat tinggi ya. Dari trennya aja kalau kita lihat seperti ini. Awalnya terus rendah percakapan tentang Putri Chandrawati, tapi sejak pimpinan Komisi DPR bilang ya setuju bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan, ya, itu naik pesat percakapannya. Apalagi kemudian setelah ada pengumumannya dari Baris Krim Polri, akhirnya dikabulkan tidak ditahan, itu protes netizen itu sangat tinggi pada tanggal 2 September itu. Dan dari situ saja itu kan kita bisa lihat ya bahwa respon publik itu luar biasa. Nanti akan kita lihat sebetulnya itu dari mana. Nah, kalau kita lihat dari tren tadi lagi ini, itu sekarang sudah turun sebetulnya. Tak lain dan tak bukan penyebabnya adalah karena isu BBM naik. Ya. BBM naik membuat percakapan tentang Putri ini turun juga. Nah, siapa sih sebetulnya yang ikut bercakap? Dan kalau kita lihat di sini, ya, ini ada peta jejaring netizen di Twitter. Ini saya lihat nih ada akun dari oposisi, ya, ada TV One News itu banyak di retweet sama akun-akun oposisi. Kemudian juga ada akun-akun yang selama ini mendukung pemerintah seperti ada Wagi Bandik dan lain-lain tuh, yang mereka nge-share juga dari Detik.com. Kemudian juga netizen seperti Mazini, GSP itu adalah netizen yang netral. Artinya di sini baik netizen yang netral, netizen yang banyak melakukan kritik pada pemerintah, termasuk pendukung pemerintah juga, sama-sama mereka itu mengkritisi ini. Mereka tidak sepakat sebetulnya dengan keputusan bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan ini. Nah, bagaimana sebetulnya sentimennya? Di media sosial kita lihat sentimen negatif sangat besar ya. Jadi bahkan apa yang disampaikan oleh netizen itu kemudian diamplifikasi di media online. Jadi negatifnya juga sangat tinggi, baik di media sosial dan media online itu sangat tinggi percakapannya. Narasi-narasinya seperti apa sih Mas Ismail? Nah ini contohnya ini ya, mereka narasinya nih. Kalau kita kelompokkan tuh ada yang terkejut ya. Terkejut awalnya dikira wah ini akan ditangkap nih, tapi ternyata tidak. Jadi mereka tuh banyak yang terkejut. Kenapa kok ada ketumpulan ya? Ada keadilan kok seperti tumpul kepada kebanyakan masyarakat. Dan mereka bandingkan keputusan dari Komnas HAM, pembelaan dari Komnas Perempuan kepada banyak kan sebelumnya kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya itu. Ibu-ibu, kemudian juga artis juga ada, mereka punya anak, kemudian mereka juga hamil, anaknya kembar juga ada gitu. Dan ini melihat ketidakadilan kok seperti diperlihatkan dengan begitu jelas. Kira-kira seperti itulah netizen. Mas Ismail, kalau yang berkomentar positif, tadi kan kebanyakan negatif. Yang positif ini dari mana saja? Rata-rata dari anggota DPR itu. Jadi anggota DPR mereka mendukung. Nah itu kemudian diamplifikasi oleh media online, hanya memberitakan saja dan netizen sangat memprotes itu. Oke, Mas, ada juga tidak sih kemudian paling tidak usulan-usulan atau narasi-narasi yang tadi Anda sebutkan negatif, diantaranya apa sebenarnya yang dimau oleh netizen ini, ungkapannya seperti apa Mas Ismail? Netizen itu pingin sebetulnya kan jelas ya, keadilan itu tegas, baik mereka yang punya uang maupun yang tidak punya uang ya, kira-kira gitu ya. Mereka akan lihat kenapa kok netizen ada yang punya anak juga, kemudian bahkan baru melahirkan, masih punya bayi, ada yang dipenjara, ada yang tidak gitu. Mereka melihat perbandingan antara ada yang berpunya dan yang tidak berpunya. Nah di sini melihat keadilan itu memang ada yang bilang netizen itu keadilan itu sama di depan hukum ya. Tetapi tidak sama di depan penegak hukum. Nah ini salah satu yang menjadi kritikan netizen itu. Oke, menarik kalau kita lihat apa komentar netizen di media sosial sejauh ini Pak Arianto. Karena Putri Chandrawati sudah 2 kali dimintai keterangan, statusnya tersangka, tidak ditahan. Sedangkan kalau tadi netizen membandingkan dengan beberapa kasus, sebut saja di kalangan artis ada Angelina Sonda, Vanessa Angel, atau bahkan ada kasus juga di Aceh, seorang ibu ditahan bersama dengan 3 bayinya. Nah, kalau Anda melihat hal ini seperti apa?
Ya, saya melihat ini juga kebetulan saya juga mengelola podcast ya. Jadi komentar-komentar daripada netizen itu saya baca semua. Mendengar juga, oke. Jangankan orang awam ya, saya sendiri sebagai penasihat ahli Kapolri juga bingung juga ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya gitu ya. Padahal setahu kita kan dulu Pak Kapolri itu kan pakai presisi. Ya. Presisi itu intinya adalah transparan dan akuntabel. Tapi sekarang kan yang dilihat, yang dikerjakan kan kok tidak cocok dengan itu. Contohnya misalkan gini ya, dari transparansi. Selama ini kan polisi masih kurang pandai menjelaskan apa yang telah dikerjakan. Dan seperti contoh ini sebenarnya. Kenapa kok masih ditahan? Kan Alasan kemanusiaan katanya Pak, kan seberapa alasan kuat cuma alasan ini? cuma tiga itu doang. Satu, alasan kemanusiaan, kesehatan, dan ada anak kecil. Ada anak kecil. Nah kalau gitu kan dibantah banyak dulu orang-orang yang punya anak kecil ya banyak, Iya, sampai ditahan 2-3 juga. itu ditahan juga kan gitu kan. Dan banyak dibanding-bandingkan kayak gitu tuh. Polisi kan belum bisa menjelaskan dengan itu, dengan jelas. Gitu. Padahal kita juga udah saran. Dan kemarin ketika saya tanya pada Humas itu katanya, wah Pak kalau ada isu negatif itu kita sudah counter dengan teknik apa. Pokok pakai teknik media itu saya nggak ngerti. Nah saya bilang kok apakah pernah dievaluasi itu kayak gitu tuh apa efektif apa enggak untuk meredam kemarahan masyarakat gitu. Tidak dijawab juga. Misalnya contoh juga, mestinya kalau kayak gini nih mestinya kan harusnya dari polisi dong yang datang supaya bisa langsung gitu kan enak gitu. Nah, Itu wah tidak semua Pak kita datangi. Lu kalau nggak datang kan pakai Zoom kan bisa kan. Itu kan gitu. Jadi Seharusnya seperti itu. seharusnya gitu. Oke, Nah, akhirnya yang menjelaskan dari kita. Saya sendiri nggak punya input yang banyak ya untuk itu. Itu dari segi transparansi. Yang kedua dari akuntabel. Dulu Pak Kapolri mencanangkan akuntabilitas polisi itu tidak hanya kepada legalitas. Artinya kalau polisi bertindak sepanjang tidak melanggar hukum itu sudah bagus. Padahal ada ukuran yang lain. Akuntabel itu adalah legitimate. Ya. Jadi diakui oleh masyarakat kebenarannya. Nah, sekarang ini dengan dia tidak menahan dengan alasan itu tadi, dia nggak melanggar hukum itu polisi itu cukup. Cuman rakyat menghujat kan menimbulkan tidak gejolak di legitimate masyarakat. gitu loh, itu, Mbak. Legalitasnya terpenuhi tapi legitimasinya Legitimasinya kurang bagaimana gitu. ya? Nah, ini mestinya yang diperhatikan kayak gitu. Kalau alasan tidak menahan ya karena alasan sakit Seberapa kuat alasan ini Pak Arianto? itu bisa digantikan dengan tahanan kota atau tahanan rumah. Pak Kan Arianto, namanya ditahan iya. sama-sama itu. Itu yang juga Baik. banyak dikemukakan kan Pak Mestinya sudah kita sarankan juga, DPR juga nyarankan gitu. Tapi kenapa polisi kok nggak ngambil kayak gitu ya? Langkah murah ya untuk menangkis netizen itu. Oke, jadi tapi nggak dikerjakan itu. Jadi ini saya juga nggak ngerti apa sampai kasus kemana. sebesar extraordinary crime begitu ya, tersangkanya tidak ditahan Iya, begitu iya. ya. Pak Arianto sebagai penasihat ahli Kapolri, apakah juga Kapolri membaca komentar netizen, gejolak-gejolak yang ada, Mendengar ini sudahkah juga juga menjadi perhatian? Tapi ditahan dulu Pak Arianto. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.